dilaporkan ke dokter spesialis anaknya, tiba-tiba terjadi penurunan kondisi. Jadi ya kondisinya buruk. Ini sudah meninggal dunia jadi? Iya, sudah dinyatakan meninggal dunia. Saudara, 6 korban meninggal akibat kecelakaan kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara puluhan korban lainnya masih dalam pencarian. Keluarga penumpang menangis setelah mengetahui anggota keluarga mereka jadi korban jiwa. Sementara 30 orang yang selamat telah dijemput keluarga posko penanganan korban di area Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. 29 orang masih dinyatakan hilang. Yang selamat saat ini untuk data ada 30 orang dengan 6 orang dalam kondisi meninggal dunia. Nah, untuk yang saat ini di transfer dari posko besar Gilimanuk ke posko di Ketapang, saat ini adalah 21 orang survivor dalam kondisi selamat. Seorang warga negara Malaysia dilaporkan hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Korban yang bernama Fauzi bin Awang dilaporkan hilang dalam peristiwa ini. Ia menaiki travel menyeberang ke Bali dan berencana terbang dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Malaysia. Sementara istrinya masih menunggu kabar di posko pencarian di lobi Pelabuhan Ketapang. Ada kabar tadi malam katanya KMP ini tenggelam. Kebetulan nomor kendaraan travel yang dinaiki sama Bang Fauzi nomor DK 7994 AC yang tenggelam ini gitu. Dan sampai detik ini juga belum ada kabar ditemukan dalam keadaan selamat. Suasana duka menyelimuti posko penanganan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di area Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Keluarga menangis histeris setelah mengetahui nama kerabat mereka masuk dalam daftar penumpang kapal yang tenggelam. Di sisi lain, ada keluarga yang terharu ketika mengetahui anggota keluarga mereka selamat dari kecelakaan di Selat Bali Rabu malam. Sejumlah keluarga memeluk kerabat mereka begitu tiba di posko penanganan korban. Eka Toniansyah, salah satu korban selamat, menyebut dirinya sempat terombang-ambing selama 4 jam sebelum akhirnya diselamatkan nelayan yang melintas. Pertamanya saya di atas kapal aman, Mbak. Lalu itu semua orang panik, tiba-tiba kapalnya miring. Itu semua orang berebutan pelampung. Akhirnya kapalnya tenggelam. Saya terkena ombak dan terombang-ambing di lautan kurang lebih 4 jam, Mbak. Tim SAR datang membantu Anda atau dari warga sekitar mungkin? Itu berapa lama nunggunya, Mas? Ya sekitar 4 jaman itu ada nelayan perahu untuk datang. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Kapal feri itu bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Rabu pukul 23:05 waktu Indonesia Barat menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pukul 00:15 waktu Indonesia Tengah, KMP Tunu Pratama Jaya meminta pertolongan, diduga karena mengalami kebocoran mesin kapal. Pukul 00:19 waktu Indonesia Tengah, KMP Tunu Pratama Jaya mengalami blackout. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Angkatan Laut hingga Satpol Air masih terus melakukan penyisiran di perairan Selat Bali untuk mencari korban yang hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk lebih lengkap terkait dengan pencarian korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya, kita bergabung dengan Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksda Purnawirawan Ribut Eko Suyatno. Selamat malam Pak Ribut, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV.
Selamat malam, Pak Ibrahim. Pak Ribut, jadi bagaimana saat ini perkembangan pencarian korban? Apakah ada informasi korban yang baru ditemukan? Berapa jumlahnya sejauh ini, Pak, hingga malam ini? Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Pertama-tama, atas nama tim SAR gabungan, kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi. Kemudian pada malam hari ini, tim SAR gabungan, saya bersama Kapolres Banyuwangi dan Lanal Banyuwangi, kemudian Kepala Kantor SAR Surabaya, dan atas perintah Set Coordinator, yaitu Kepala Badan SAR Nasional, saya ditunjuk sebagai SMC dalam penanganan operasi SAR kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Jadi pada hari ini, hari pertama pencarian dan pertolongan dari musibah yang terjadi, yaitu KMP Tunu Pratama Jaya, kami melibatkan seluruh stakeholder terkait dan seluruh potensi nasional yang tergabung dalam potensi SAR, dari TNI dan Polri, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan melalui KSOP dan ASDP. Sehingga pada hari pertama ini upaya pencarian dan pertolongan dari data manifest yang menjadi pegangan kami, di mana 12 orang kru ataupun ABK dari KMP, kemudian 53 penumpang dengan total seluruhnya 65 personil. Dari pencarian hari pertama ini, kami berhasil mengevakuasi 35 orang dengan kondisi selamat. Dalam keadaan selamat 29 orang, kemudian dalam kondisi meninggal dunia ada 6 orang. Sehingga masih ada 30 orang yang dalam proses pencarian yang akan kita lakukan esok hari. Oke, baik. Pak Ribut, pada hari ini tadi kami sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh baik, Pak Ribut, bagaimana saat ini karakter dari Selat Bali? Apa tantangan dari tim SAR untuk mencari korban, Pak Ribut? Baik, pada hari ini tadi tantangan cuaca, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Selat Bali terletak antara Ketapang dan Gilimanuk, ya. Pada pagi hari dan siang hari pergerakan arus dari utara ke selatan, kemudian siang naik sebentar ke utara, kemudian gelombang lumayan rata-rata 0,5 sampai 1, sehingga dibutuhkan alutsista dalam pencarian supaya lebih efektif dan efisien. Pada hari pertama ini, alutsista yang ada seperti RHIB dari Posar Banyuwangi dan Posar Jembrana, seperti yang ada di tayangan ini, yaitu RHIB, serta dari Patkamla Payaman, kemudian Kal Sembulungan, serta speedboat dari Ditpol Air, kita upayakan secara maksimal. Dan secara simultan kita menggerakkan 2 KN SAR dari Benoa dan dari Surabaya. Baik, Pak Ribut, dengan alutsista, alat pencarian yang dikerahkan, apakah saat ini sudah bisa dipetakan, dilokalisir wilayah mana saja yang berpotensi itu masih ada korban di sana? Baik, dari hasil pencarian hari ini ada di 2 titik kita, yaitu di perairan wilayah
sebentar. Ada di wilayah perairan Pebuahan sama di Pantai Cekik. Ini yang korban banyak kita ketemukan. Sehingga itu dari data arus pasang surut mengarah dari utara ke selatan. Sehingga rencana pencarian yang kita lakukan itu lebih mengarah ke sektor selatan. Demikian. Ke depan apakah seperti drone thermal atau aqua ice, tim diving, penyelam juga dikerahkan Pak Ribut untuk bisa memudahkan pencarian ini? Betul, kita tetap akan mengupayakan secara optimal pencarian yang dilakukan. Tadi kami sudah mendapat arahan pada saat rapat koordinasi oleh Kementerian Perhubungan agar upaya pencarian lebih maksimal. Sehingga ada beberapa perkuatan untuk pencarian esok hari, terutama dari Polri. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Polri akan mendukung 1 heli dari Baharkam, kemudian juga kepada pimpinan TNI melalui TNI AL menambah 2 kekuatan KRI, yaitu KRI Teluk Ende dan KRI Teluk Tongkol, serta 1 heli dari Pusnerbal TNI AL. Itu rencananya yang akan kita susun malam ini untuk pola pencarian esok hari, Pak Ibrahim. Tentu kami doakan yang terbaik bisa membuahkan hasil karena keluarga korban juga menanti kabar 30 yang saat ini masih dicari. Terima kasih Laksda Purnawirawan Ribut Eko Suyatno, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Ribut. Usai jeda kami kembali saudara dengan informasi Putri Direktur RS Indonesia yang selamat dalam serangan mengecam Israel yang menargetkan kediaman mereka.